nggak gerah, nyerap keringat. Terus modelnya nggak usah terlalu macam-macam, nggak usah heboh-heboh. Karena kita bukan lagi mau ke acara pesta kawinan di ballroom yang AC-nya dingin. Tapi kita mau ke rumah orang yang pasti nggak semuanya rumah orang tuh dingin. Mungkin tradisi lebaran di tempat Mbak Meisha sendiri sekeluarga seperti apa sih Mbak? Lebaran di Tradisi. oh tradisi. Oh ini, oh ini. Udah, lagi. Nanti kalau di blur ya mas-mas ya, tadi bocor ternyata. Ya, nanti. Oke. Selain silaturahmi, oh tradisi ya, tradisi Lebaran. Biasanya setelah pulang sholat Id, jadi karena sholat Idul Fitri ini beda sunahnya dengan sholat Idul Adha. Jadi biasanya setelah kita mandi bersih, pakai parfum, pakai baju yang rapi, terus aku ingetin karena suka lupa kan, walaupun terjadinya udah berapa kali tapi kita suka lupa, jadi aku suka ngingetin anak-anak, sayang kita makan dulu karena Idul Fitri itu disunahkan sebelum sholat Idnya kita harus makan dulu, entah makan kurma atau minum air putih atau makan kue kering, pokoknya makan dulu. Jadi sebaliknya dari Idul Adha. Habis itu baru kita berangkat ke masjid, sholat, habis sholat pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah itu biasanya kita sungkeman Mbak. Itu tradisi yang, aku kan orang Batak, tapi di keluargaku justru tradisi sungkeman itu lebih terlestarikan dibanding baby yang orang Jawa. Dia nggak punya tradisi sungkeman. Jadi waktu pertama kali nikah bingung, kok kamu sungkeman orang Batak. Karena mamaku tuh almarhumah mamaku dulu pengen banget ada ritual itu karena kayak sakral aja gitu, anak suami istri saling maafin, nggak casual kayak maafin gue ya gitu, maafin aku ya bun gitu, nggak casual, tapi ada adab yang yang dibiasain untuk anak-anak kita untuk memegang adab, memegang adat dan memegang kebiasaan yang baik. Jadi sungkeman, nah itu momentum yang menurut aku cukup dalam karena pasti aku nangis ingat orang tuaku karena mama papaku udah nggak ada, dan aku ingat banget momen-momen itu yang selalu dilakuin almarhum mama sama papaku. Jadi itu momen pasti nangis. Terus ya udah nggak bisa minta maaf lagi nih sama orang tua. Jadi cuma minta maafnya sama baby, sama anak-anak. Jadi momen itu sih yang paling bikin pasti nangisnya pecah. Tapi mungkin ada makanan favorit gak sih pada saat lebaran yang disiapkan? Makanan favorit udah pasti makanan dagangan aku sendiri, rendang. Aku karena pedagang rendang, udah pasti wajib ya, ada rendang di rumah tuh udah harus. Terus ada lontong sayur, aku biasanya buat malam-malam tuh udah bikin sendiri, dari mulai sayur labu, bikin sambal goreng ati, bikin ketupat, terus rendang udah tinggal panasin karena aku yang dagang. Terus apalagi ya, kerupuk, sama biasanya kalau dulu almarhum mamaku biasanya selalu ada tauco Medan. Itu salah satu ciri khas tauco Medannya, jadi dipakein teri. Udah itu aja. Apalagi udah? Apa? Memaknai lebaran kali ini yang pasti ya kalau buat aku ya, maksudnya Ramadan dan lebaran kali ini rasanya berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena nggak tahu, karena aku termasuk orang yang cukup mengikuti berita-berita di Palestina, saudara-saudara kita di sana, lumayan cukup terganggu kegiatan sehari-hari yang kayaknya tuh mau senang, mau enak, mau nikmat, pasti larinya tuh ke sana terus gitu loh Mbak. Otomatis gitu loh. Jadi kayaknya Ramadan ini juga kayak apapun yang aku lakuin, kayak makan enak, aku pasti kayak selalu Jabila, Luisa Bambang, nah selipin ya doa sedikit aja. Kita di sana saudara kita makannya pakai rumput loh, nah bener-bener cuma digerus, dipakein air gitu. Jadi kayak nyayat banget sih Ramadan kali ini. Begitupun Lebaran. Jadi kayak berupaya untuk ngerem diri supaya kita memaknai Ramadan sama Lebaran ini nggak terlalu berlebihan, karena nggak sampai hati aja gitu loh Mbak, nggak sampai hati untuk kita bisa
seperti Ramadan sebelum dan Lebaran sebelumnya tuh kayak nggak sampai hati aja. Jadi beda. Biasa kemarin kan dari sono kangen nggak sih sama Palestina sama Gaza sendiri, apalagi Aduh, sono seperti apa sih Nesya? banget. Tadi juga ngobrol sama Ustadz Irfan gitu kan, nanyain gimana di sana. Setiap nginget di sana tuh selalu punya kerinduan tersendiri karena apa ya? Sama lah menurut aku semua tanah suci Mekah, Madinah, Aqsa itu selalu ngasih rasa rindu yang nggak bisa dijelasin kan Mbak. Kenapa sih kok kangen lagi baru pulang tapi kok udah rindu lagi. Yang pasti membekas gitu ya sampai sekarang tuh pasti nggak akan bisa dilupain. Dan buat aku sekarang adalah yang paling penting adalah ya kita harus bisa berempati lah. Berempati artinya di sini bukan cuma sibuk berisik, sibuk memposting atau edukasi atau segala macam, tapi lebih kepada yuk kita imanin, yuk kita yakinin kalau sebenarnya mereka itu pasti bisa menang kok. Mereka bisa entah kapan walau alam, tapi aku pengen menanamkan walaupun dalam hati kecil tuh kayak perang gitu loh Mbak. Aduh kayaknya sulit ya untuk damai, aduh sulit ya mereka untuk merdeka, aduh sulit ya, tapi aku lawan aja terus. Sehoror itu kan di sana pas waktu Nesya di sana ya? Horor seperti di Rafah sama di Gaza tuh sebenarnya enggak Mbak, karena Yerusalem itu bukan medan perang. Yerusalem itu medan perangnya beda. Medan perangnya adalah mereka masih bisa hidup dalam tanda kutip tapi dengan situasi dan kondisi yang terjajah. Jadi mereka nggak bisa kerja dengan nyaman, mereka tidak bisa sekolah karena mahal. Aku tuh beli teh 1 cup begini berapa sih di sini? Paling berapa? 20.000. Di sana 135.000. 1 cup teh segini 135.000. Terus beli apa lagi? Semuanya mahal. Aku nggak pernah keluar negeri beli makan minum semahal di sana, di Yerusalem. Itu mahalnya minta ampun. Apalagi orang yang di sana yang kerjanya mereka nggak bisa kerja kantoran, walaupun sekolah mereka tinggi, mereka nggak bisa kerja yang manajer ke atas. Mereka harus berdagang. Mereka level hidupnya benar-benar buat beli ayam aja tuh bisa mungkin sebulan 2 bulan sekali. Jadi horornya tuh Mbak, pemandangan di mana diskriminasi orang Arab Palestina itu disingkirkan, dimiskinkan, diskreditkan, dan ya mereka benar-benar harus menyerah dengan keadaan karena mereka tetap berpegang bahwa gue nggak mau berpihak kepada Israel, gue nggak mau punya ID Israel. Nah untuk Arab Palestina yang mereka akhirnya mengalah untuk mempunyai ID Israel, ya lumayan Mbak, dalam tanda kutip lumayan hidupnya. Jadi mereka tetap bisa sholat lah minimal di Al-Aqsa. Mereka tetap bisa mempertahankan itu masjid, Mbak, udah nggak terlalu terawat. Kan dulu kan pernah jadiin tempat sampah. Pernah dijadiin tempat pembuangan pembalut. Yang nyelamatin itu kan Umar bin Khattab. Jadi kalau sekarang kita biarin Al-Aqsa nggak ada yang datang, nggak ada yang pelihara, nauzubillah bisa jadi tempat sampah lagi gitu loh. Jadi sedih banget. Tapi Nesya kemarin kan sempat ini fotoan bareng juga di sono di Iya. Masjid Al-Aqsa. Sempat netizen ada pro kontra juga. Iya. Dan sempat klarifikasi juga Nesya di Iya. itu gimana sih melihatnya? Udah boleh lihat ke depan. Ya, menurut aku sih wajar ya. Maksudnya semua perbedaan pendapat itu menurut aku wajar, normal. Jadi menurut aku sama sekali aku tidak menyalahkan, tidak ingin menghinakan atau menyalahkan orang yang memilih untuk tidak berangkat ke Al-Aqsa. Aku nggak mau menyalahkan. Dan aku pun berharap untuk orang yang memilih untuk tidak berangkat itu tidak menghinakan orang-orang seperti aku yang memilih untuk meramaikan saf-saf Al-Aqsa. Gitu aja. Oke, thank you. Udah tinggal lebaran. Oke. Udah rapi? Udah ada yang terbuka bocor? Oke.